Halo semuanya, selamat siang. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Esra Jessica Manulang dengan NIM 2210121141 dari kelas Modul Nusantara. Di sini aku akan membahas tentang berbagai kebiasaan agama Katolik. Pertama, saya akan membahas beberapa agama dan hari besar daerah asal saya. Yang pertama itu agama Islam, di mana agama Islam secara umum adalah berserah diri dan tunduk dan patuh kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah atau syariat Islam kepada Nabi dan Rasulnya melalui petunjuk yang ada pada kitab suci masing-masing Nabi dan Rasul tersebut. Ada beberapa hari raya besarnya dari umat Islam. 1. Tahun Baru Hijriah. Yang kedua, Isra Mi'raj. Yang ketiga, Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Idul Fitri. Yang kelima, Idul Adha. Dan yang kedua ialah agama Kristen, di mana agama Kristen Protestan ini adalah agama Abrahamik monoteistik berasaskan riwayat hidup dan ajaran Yesus Kristus yang merupakan inti dari agama ini. Ada beberapa hari raya besarnya. Yang pertama hari Natal, yang kedua hari Jumat Agung dan Paskah, yang ketiga hari raya Pentakosta, dan yang terakhir adalah hari raya kenaikan Yesus Kristus. Dan yang ketiga ialah Katolik. Kata Katolik berasal dari sifat bahasa Yunani yaitu Katolikus yang artinya sebagai universal. Dalam konteks eklesiologi atau firman Kristen, kata Katolik dalam agama Katolik memiliki sejarah yang kaya sekaligus beberapa makna. Bagi sebagian pihak, istilah gereja Katolik bermakna gereja yang berada dalam persekutuan penuh dengan uskup Roma, terdiri atas gereja Latin dan 23 gereja Katolik Timur. Bagi umat Protestan, gereja Katolik atau yang sering diterjemahkan menjadi gereja IM bermakna segenap orang yang percaya kepada Yesus Kristus di seluruh dunia dan sepanjang masa tanpa memandang denominasi. Gereja Katolik Ortodoks Timur, gereja Anglikan, gereja Lutheran, dan beberapa gereja Metodis percaya bahwa gereja-gereja mereka adalah Katolik, dalam arti merupakan kesinambungan dari gereja universal mula-mula yang didirikan oleh para rasul. Baik gereja Katolik Roma maupun gereja Ortodoks percaya bahwa gerejanya masing-masing adalah salah satunya gereja yang asli universal dalam kekristenan Katolik. Para uskup dipandang sebagai pejabat tertinggi dalam agama Kristen Katolik, sebagai gembala-gembala kesahan dalam persekutuan segenap gereja dan dalam persekutuan sama-sama lain. Katolik dianggap sebagai salah satu dari 4 ciri gereja. Ketiga ciri lainnya adalah 1. Kudus dan apostolik. Sesuai Credo Nicea tahun 381, aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Di sini kita akan membahas struktur hierarki dalam gereja Katolik. Secara organisatoris, gereja Katolik di seluruh dunia adalah satu, tidak terpecah dan tidak terbagi dalam sekte, aliran, maupun organisasi yang otonomi layaknya gereja Protestan. Tapi secara hierarki memiliki satu garis organisasi, satu iman, satu baptisan, satu liturgi atau tata peribadatan, satu pimpinan dan satu Tuhan. Gereja Katolik dipimpin oleh seorang paus sebagai pimpinan tertinggi di seluruh dunia. Paus berkedudukan di Vatikan, Roma, Italia. Paus membawahi seluruh kardinal dan uskup di seluruh dunia. Sementara seorang uskup adalah pimpinan umat Katolik wilayah suatu yang keuskupan atau diosesan. Uskup membawahi wilayah keuskupan yang dibagi dalam beberapa wilayah, seperti paroki-paroki. Selanjutnya, pastor paroki merupakan pimpinan gereja yang memimpin umat Katolik dalam sebuah wilayah paroki. Di bawah paroki diatur oleh wilayah-wilayah kecil lagi sesuai kebijakan keuskupan dari paroki setempatnya. Dan inilah beberapa tata cara ibadah umat Katolik. Yang pertama itu ialah prarakan. Prarakan menandakan suatu kemeriahan. Maka hendaknya tata gerak ini dilaksanakan dengan anggun dan diiringi dengan nyanyian yang serasi. Bahkan
Apabila dirasa perlu, bisa juga dengan tarian atau ekspresi budaya lainnya. Perarakan dilakukan ketika perarakan imam bersama diakon dan para pelayan menuju altar dan menuju sakritis perarakan, diakon yang membawa kitab Injil sebelum pemakluman Injil. Perarakan umat beriman yang mengantarkan bahan persembahan dan maju untuk komuni. Dan yang kedua ialah tanda salib. Tanda salib ini merupakan tanda kemenangan Kristus. Tanda salib dilakukan ketika memasuki gereja sambil menandai diri dengan air suci yang ada di samping pintu masuk gereja, sebagai tanda peringatan pembaptisan yang kita terima. Mengawali dan mengakhiri perayaan Ekaristi, menerima percikan air suci kalau dibuat sebagai pernyataan tobat, dan memulai bacaan Injil dengan membuat tanda salib, mengungkapkan hasrat agar budi diterangi, dan hati diresapi oleh sabda Tuhan, menerima berkat pengutusan pada bagian penutup. Ketiga ialah berlutut. Berlutut merupakan sikap doa yang mengungkapkan kerendahan hati seseorang yang ingin memohon kepada Tuhan atau bersembah sujud kepadanya. Dan yang keempat, duduk. Duduk itu mengungkapkan kesiapan untuk umat mendengarkan sabda Tuhan, entah melalui bacaan, kitab suci, atau homili sang pastor. Duduk juga mengungkapkan sikap tenang untuk menanti, mendengarkan dan menghormati Tuhan. Duduk yang liturgis berarti duduk dengan kaki sejajar. Dan ada hal-hal atau kebiasaan dalam gereja Katolik. Yang pertama itu, mulailah hari baru dengan doa, membaca kitab suci dan berbicara dengan Bunda Maria. Di sini saya akan menjelaskan apa itu doa. Doa merupakan kesatuan kitab dengan Allah. Ketika hati yang murni dipersatukan dengan Allah, itu mendapatkan penghiburan dan penuh dengan kelembutan, dan akhirnya disilaukan oleh cahaya yang mengagumkan oleh Santo Yohanes Vianney. Terus yang kedua ialah tersenyum. Sebarkan kebaikan kepada setiap orang. Di mana kita pernah mendengar kata-kata Yesus, mereka akan mengenal kamu sebagai orang Kristiani jika kamu saling mengasihi. Hal itu nampaknya tidak lagi menjadi kenyataan lain karena orang Kristiani menjadi semakin individualisme dan serakah. Marilah kita selalu membagi senyuman dengan setiap orang yang kita jumpai, karena sebuah senyuman adalah permulaan dari kasih Santa Teresa dan Kalkuta. Jadi di situ kita harus rajin-rajin tersenyum karena senyum itu berasal dari ibadah. Itu yang saya dengar. Ketiga ialah gunakan media sosial dan berkomunikasi secara sehat. Panggillah seorang teman, kunjungi teman. Ya, kita berada dalam era di mana media sosial adalah suatu kenyataan hidup di mana kita menjadi bagiannya. Hapuskanlah pandangan negatif mengenal media sosial karena segalanya tergantung hati dan pikiranmu. Gunakan media sosial untuk memuliakan Allah. Bagikanlah teks kitab suci dengan seorang teman. Persahabatan adalah sumber kebahagiaan yang terbesar, dan tanpa berteman pencarian yang paling menyenangkan menjadi membosankan, oleh kata Santo Thomas Aquinas. Terus yang keempat, katakan kepada seseorang bahwa kamu mengasihinya dan alasannya. Biasakan dirimu dengan kata-kata ini, aku mengasihimu. Katakan itu kepada orang tua, saudara maupun saudari atau anak-anakmu. Jadikanlah itu kebiasaanmu. Dan kata kutipannya, Anda belajar berbicara dengan berbicara, belajar dengan belajar, berlari dengan berlari, bekerja dengan bekerja, dan begitulah. Anda belajar mencintai dan dengan mencintai. Semua orang yang berpikir untuk belajar dengan cara lain menipu diri mereka sendiri. Yang kelima ialah berbicara dengan Allah. Jadikanlah Allah sebagai bagian dari hari-harimu, bukan hanya dalam doa, tetapi juga saat percakapan bersama teman, keluarga, bahkan rekan kerjamu. Kita tentu sudah terbiasa dengan berbicara mengenai hal-hal yang kita sukai seperti film, restoran, gaya hidup, dan lain-lain. Tetapi kita sering gagal dalam berbicara mengenai Allah dengan cara yang sesama. Kita berpikir, itu tugas para romo, pastor, prater, bruder, dan suster lain-lainnya.
Padahal setiap orang yang dibaptis patut berbicara tentang apa dan siapa yang ia imani. Dikutip dengan, tapi ini tidak berarti bahwa kita harus menunda misi pewartaan Injil. Sebaliknya, kita masing-masing harus menemukan cara untuk mengkomunikasikan Yesus dimanapun kita berada. Kita sesama memanggil dan menawarkan kepada orang lain kesaksian eksplisit tentang kasih yang menyelamatkan Tuhan, yang meskipun ketidaksempurnaan, dan kita memberi dan kita kedekatannya, firman dan kekuatannya, dan mencari makna bagi kehidupan kita oleh Paus Fransiskus. Dan yang keenam ialah berkorbanlah sesuatu. Misalnya kan gini, contoh sederhananya, mungkin kita tidak bisa sarapan karena gajian habis atau belum terima. Bahkan ada saat dimana kita hanya makan tanpa lauk, persembahan itu kepada Allah. Atau matikan musik saat Anda menyetir mobil Anda, jalani dan celestium atau hening. Tidak ada tempat untuk mementingkan diri sendiri, tidak ada tempat untuk rasa takut. Jangan takut kalau begitu saat cinta membuat tuntutan, jangan takut saat cinta membutuhkan pengorbanan. Dan daftar hari raya besar orang Katolik. Yang pertama itu 1 Januari, Hari Raya Maria. Bunda Allah, Hari Raya Maria dirayakan di antara 12 hari Natal pada tanggal 1 Januari setiap tahun oleh Gereja Katolik. Ini adalah hari ke depan Natal dan merupakan pesta untuk merayakan keibuan. Dan yang kedua ialah 6 Januari, Hari Raya Eipani, Hari Eipani, yang dirayakan pada 6 Januari menandakan hari perayaan terakhir dari musim liburan umat Katolik. Pada hari-hari ini, umat mulai menurunkan dekorasi Natal. Hari ini berkaitan dengan hari 3 orang bijak, yaitu orang Majus, tiba di palungan untuk menjenguk Yesus. 1 April, Kamis Putih. Umat Katolik memperingati Kamis Putih, yaitu perjamuan terakhir setiap tahun pada hari Kamis sebelum Paskah. Pada hari ini ada tradisi pembasuhan kaki seperti yang dilakukan Yesus kepada para rasul sebelum perjamuan terakhir. Dan yang keempat ialah 2 April, Jumat Agung. Diperingati sebagai hari meninggalnya Yesus di kayu salib. Untuk umat Katolik akan berduka pada hari ini dengan mengadakan misa sederhana. Lalu 4 April, Paskah, merayakan kebangkitan Yesus Kristus, kepercayaan utama bagi orang Katolik dan Kristen di seluruh dunia dan titik fokus iman mereka. Dalam Injil ini, peristiwa ini terjadi 3 hari setelah Yesus wafat di salib. Dan ada beberapa inti paling hari besar Gereja Katolik itu, yaitu tanggal 24 Juni, Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Dan 29 Juni, Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. 15 Agustus, Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga. 1 November, Hari Raya Para Kudus. 8 November, Hari Raya Maria dikandung tanpa noda. Dan yang terakhir ialah 25 Desember, Hari Raya Natal. Dan agama yang selanjutnya kita kembali kepada laptop ialah Konghucu. Di sini aku akan membahas beberapa hari raya besar dari Konghucu. Bisa dilihat pada tanggal 24 bulan 12, Imlek, malaikat dapur naik ke langit. Dan yang kedua tanggal 29 bulan 12, sembahyang kepada arwah leluhur. Yang ketiga, tahun baru Imlek, tanggal 1 bulan 1 Imlek. Yang keempat, sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggal 8 bulan 1 Imlek. Kap Komeh, tanggal 15 bulan 1, upacara sembahyang kepada Tuhan untuk mengucapkan terima kasih dan memulai kehidupan baru. Dan yang keenam ialah Qingming, 5 April, bulan 3 Imlek, membersihkan makam, menata makam yang rusak. 5 Hindu. 1 Hari Raya Galungan, 2 Hari Raya Kuningan, 3 Hari Raya Nyepi, 4 Hari Raya Pengerwesi, 5 Hari Raya Siwarati, 6 Hari Raya Saraswati, 7 Hari Raya Purnama dan Tilem.
Dan itulah beberapa kebiasaan agama yang ada di daerah asal saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Selamat siang.